Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu kabar tentang wafatnya seseorang telah sampai ke telinga kita. Baik dari kalangan keluarga, kerabat, teman, ataupun orang-orang yang kita kenal. Dan mereka semua kembali kepada penciptanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kita pun akan menyusul mereka. Kita akan merasakan beratnya dan sakitnya sakaratul kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man. Sekali-kali tidak. Apabila nyawa seseorang itu telah sampai kepada kerongkongannya, wa qila man raq, lalu kemudian dikatakan, siapakah yang bisa menyembuhkan diriku dari sakitnya sakaratul maut ini? Siapakah yang bisa menyelamatkanku dari perihnya, dari beratnya sakaratul maut ini? Dia perhatikan orang tuanya, dia perhatikan pasangannya, dia perhatikan anak keturunannya. Semuanya tidak bisa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada dirinya.
Dia perhatikan dokternya, dia perhatikan teman-temannya, dia perhatikan harta dan jabatannya. Semuanya tidak bisa melindunginya dari sakaratul kematian tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan ketika itulah dia benar-benar merasa yakin bahwasanya hari itu adalah hari perpisahannya dengan dunia ini. Wa taffatis saqu bis-saq. Lalu kemudian betisnya pun berhimpitan dengan betis yang lainnya dikarenakan perihnya sakaratul maut tersebut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan digiring untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ya ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul pertanyaannya, di manakah tempat yang akan kita pilih setelah kematian tersebut? Apakah di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kebahagiaan setelah kita melewati beratnya ujian yang ada di dunia ini, setelah kita melewati beratnya sakaratul maut, ataukah di dalam neraka jahanam yang penuh dengan penderitaan, penyiksaan dan penyesalan? Semuanya tergantung dengan amal saleh, tergantung dengan bekal yang kita siapkan di dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas, melakukan berbagai kezaliman, kemaksiatan, keburukan, wa athara al-hayata ad-dunya, dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunianya dibandingkan kehidupan akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka jahanam adalah tempat yang layak untuk dirinya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dan tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsu yang ada pada dirinya untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan perzinahan, untuk meminum khamar dan keburukan-keburukan yang lainnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang layak untuk dirinya. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bagi kita semua untuk memenuhi kehidupan kita ini dengan keimanan kepada Allah, dengan ketauhidan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh yang hanya diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian di dunia ini, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah berkata mengenai ketakwaan tersebut. Beliau menjelaskan, at-taqwa, ketakwaan adalah al-khaufu minal jalil, rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang telah Allah turunkan kepada manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa puas terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepadanya walaupun sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan bekalnya untuk perjalanan yang begitu panjang di akhirat nanti. Ya ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lalaikan salat-salat kita. Jangan kita tinggalkan sedekah-sedekah kita. Berbanyaklah membaca Al-Qur'anul Karim, tadabburi setiap zikir dan istighfar kita, dan istiqomahlah dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hiduplah di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti seorang musafir yang dia sadar kemana tempat kembalinya nanti, yang sadar bahwasanya dunia ini hanya tempat sementara. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil."
tinggallah engkau di dunia ini, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti seorang musafir. Yang dia tahu dia bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hanya untuk mempersiapkan bekalnya, dan dia pun sadar bahwasanya dia akan kembali ke kampung halamannya. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut pun mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir sabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu sampai pagi hari untuk beramal saleh. Penuhi kehidupanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbih. Ketika engkau bekerja sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah, ucapkan Allahu akbar. Perbanyak bacaan Al-Quran kita. Jangan hanya melongok, melamun, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tidak sia-sia, sementara waktu kita begitu berharga untuk kita, untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sampai sore hari untuk beramal soleh, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semampu kalian, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Bertakbir, tasbih, tahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu kehidupanmu di dunia ini sebelum datangnya masa kematian. Dan terakhir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah berkata, "Irtahalatid dunya mudbirah." Sungguh dunia ini pasti akan meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sementara kehidupan akhirat pasti pula akan mendatangi kita. Walikuli wahidin minhuma banun, dan masing-masing dari dua kehidupan tersebut mempunyai anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innahul an amalun wala hisab. Karena sesungguhnya sekarang ini di dunia ini adalah waktunya untuk beramal, dan tidak ada hisab dari amalan-amalan kita. Wagadan, sementara besok di negeri akhirat, hisabun wala amal. Yang ada hanyalah hisab dari amalan-amalan kita, dan tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk beramal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayuhan nas, أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.